Oke, mulai. Halo. Halo Kak. Suaranya lebih kenceng lagi loh. Oke. Bolehkah saya melihat KTP Anda? Oh boleh sekali. Tapi saya KTP-nya KTP istimewa. Coba lihat. Ah, Wow, ini beneran ya KTP ya? itu adalah KTP yang selalu saya pakai. Aku boleh lihatkan nggak? Boleh aku perlihatkan nggak? Boleh. Gini. Oh, Ya. terus. Itu adalah karya seni dari kawan-kawan dan menjadi entitas saya pada saat ini sebagai bentuk protes saya terhadap sistem yang belum akomodir sebagian besar warga negara Republik Indonesia yang mereka secara de facto dan de jure adalah warga negara, tetapi mereka tidak memiliki kartu tanda kependudukan. Sehingga sebagai bentuk protes saya menggunakan KTP karya seni ini. Jadi ini KTP, sebentar. Nama aku boleh bacakan ya? Iya, boleh. Ruli Malai. Ini nama sebenarnya atau? Itu adalah nama entitas saya, nama lahir saya Andi Amajid Rahmat Gunaidi, dan nama ini adalah nama entitas yang juga merupakan nama kecil saya. Oke, jadi aku bisa panggil Ruli ya? Oke. Ruli, seperti biasanya. Tentu sah. Ya. Kak Ruli. Tapi Rul, gini Rul. Kalau orang memanggil kamu dengan nama yang kamu tadi bilang, Andinya itu, kamu keberatan nggak sih? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan apa arti sebuah nama, tapi entitas itu memang menghargai pilihan gender dan ekspresi. Itu kenapa Bentar, saya ini ada menggunakan panggilan itu. telepon, mungkin penting. Kamu bisa angkat, bebas tidak aja. apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, terus. Ya, karena itu kawan-kawan di sini bagi yang tidak memiliki entitas kependudukan, kita hanya bisa menerbitkan kartu Ikatan Waria Yogyakarta, biasanya kartu Iwayo seperti itu. Dan itu cukup representatif untuk menjadi akses mereka di layanan publik karena memang pemerintah tidak menerbitkan juga KTP-nya. Jadi kamu serius, kamu nggak punya KTP yang tanda kutip pada umumnya? Iya, saya punya, tetapi itu kebetulan masih dijadikan jaminan bagi salah satu kawan yang di Rumah Sakit Sarjito dulu sekali, dan itu KTP saya ditahan di sana untuk sebagai penjaminan, dan kita belum sempat menyelesaikan sampai hari ini. Jadi ketidakberadaan KTP oleh teman-teman transpuan itu masalah besar ya, walaupun Tentu. sekecil ini ya. Ya, betul sekali. Karena tanpa identitas kependudukan apalagi pada fase pandemi COVID-19 ini, di mana negara memfasilitasi berdasarkan basis data kependudukan. Tetapi pada faktanya banyak sekali yang tidak memiliki KTP, artinya mereka terlewatkan, tidak mendapatkan bansos, tidak ada BLT dan lain sebagainya. Begitu pentingnya makna identitas, kartu identitas bagi semua warga negara, tentunya bukan cuma transpuan ya, orang-orang terlantar di jalan, ex tahanan, ex napi juga perlu mendapatkan identitas kependudukan untuk mendapatkan kembali akses publik seperti itu. Jadi KTP yang ini ya, kita kartu tanda penduduk spesial Republik Indonesia, burung Garudanya juga spesial. Ini kamu gunakan untuk apa sih, Rul? Apa lucu-lucuan aja atau ini serius kamu gunain? Bukan, memang saya gunakan selalu untuk segala macam ya kegiatan perjalanan saya, kemudian akses publik saya. Banyak yang protes, tapi saya sampaikan bahwa di belakang saya banyak sekali kawan-kawan yang tidak memiliki identitas pendudukan. Saya masih baik, masih punya entitas untuk membuktikan bahwa saya ini warga negara loh dan ada di dalam masyarakat. Sejak kapan Ruli berjuang hal seperti ini, memperjuangkan identitas ini? Ya, cukup lama sekali ketika saya bergabung dengan komunitas-komunitas teman-teman yang terlantar di jalan sejak tahun 2006 saya kira. Banyak sekali kawan-kawan yang tidak memiliki identitas kependudukan, kemudian kami coba untuk mengadvokasi beberapa di antaranya mendapatkan kebijakan, misalnya di Kabupaten Sleman ada 15 kawan-kawan yang mendapatkan KTP karena kebijakan lokal dari Pemda Sleman. Kemudian pada saat ini memang agak sulit karena berbasiskan NIK yang berlaku secara nasional, dan
dia harus mendapatkan referensi dari daerah asalnya seperti itu. Sedangkan banyak sekali kawan-kawan transpuan datang dari berbagai daerah, di asalnya tidak ada kepindahan kependudukan. Nah, Rul, ini kosanmu ya? Iya, betul. Sejak tahun berapa, Rul, kamu tinggal di sini? Saya di sini baru tahun 2007 ya. 2007? Iya, 2007. Jadi kamu sudah memperjuangkan ini sebelum pindah di kosan ini? Ya, tentu saja. Karena tidak akan ada orang yang percaya tanpa kita memiliki identitas kependudukan. Ya, karena itu akan sangat membantu. Meskipun itu sekedar identitas dari suatu organisasi yang mengampu bahwa dia adalah bagian dari komunitas ini, itu juga sangat penting. Apalagi arti sebuah legalitas formal yang dikeluarkan oleh negara berupa lembar KTP. Tentu dia akan bisa mendapatkan pelayanan publik untuk mendaftar di jaminan kesehatan, misalnya mengurus JKN, walaupun dia punya duit yang banyak, kalau tidak ada KTP-nya tidak bisa. Ya. Dan aku tahu, berhubungan nggak, Rul? Misalnya beberapa minggu lalu kan, aku pernah tahu Ruli mengantarkan seorang transpuan yang sudah sangat tua ya, sudah sangat berumur. Betul. Mungkin juga belum divaksin, saya pikir. Ya. Benar nggak sih, Rul? Betul. Itu jika beliau misalkan punya tanda pengenal, saya nggak tahu ya. Itu bisa mempermudah kehidupan beliau nggak sih sebenarnya juga? Paling tidak dari aspek kesehatan sangat memberikan proteksi terhadap beliau dari untuk akses ke rumah sakit. Akses rumah sakit dan juga transmisi virus COVID, saya kira. Pada saat ini kami tetap melakukan pendataan berbasiskan entitas di komunitas. Jadi walaupun mereka tidak memiliki KTP, terserah pemerintah mau menerima atau tidak, kami data dan kami sudah serahkan itu kepada Bapeda kemarin di meeting koordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS. Oke. Dari Yogyakarta. Dan ini kan kita baru aja nih sebelum rekaman ini mendengar ada berita duka ya, salah seorang transpuan. Iya, betul sekali. Dia tidak memiliki KTP dan si transpuan inilah yang menyebabkan saya nggak bisa memegang KTP karena KTP saya masih tertahan dan saya akan segera mengurusnya. Oke. Ya. Jadi KTP-mu sekarang di rumah sakit ya, di Sarjito ya? Ya, di Sarjito. Nah, Rul, ini kos yang sederhana ya? Ya, sangat sederhana, bahkan mungkin di bawah di bawah upah sederhana minimum. Ya. Rul. Kenapa kamu memilih begini? Iya kan? Kamu bisa mendapat yang lebih kalau kamu mau, benar nggak sih? Ya, karena ini adalah solidaritas sosial dengan kawan-kawan yang belum mampu untuk punya kos-kosan. Kita masih bersyukur masih punya kos-kosan. Banyak orang-orang di luar sana, teman-teman di jalan yang belum bisa mendapatkan tempat hanya sekedar untuk kos karena mereka tidak punya identitas. Jadi kita harus bersyukur dengan sudah memiliki tempat tinggal walaupun sangat-sangat sederhana, tetapi kita harus bersyukur. Dan kita masih bisa terlindung dari panas dan hujan. Serta kita masih bisa melakukan aksi-aksi solidaritas dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Dari keterbatasan dan kekurangan di kosan ini, apalagi sih yang Ruli dan teman-teman telah perjuangkan? Ya, sebetulnya banyak. Ada stigma dan diskriminasi yang masih sulit sekali untuk bisa akhiri karena memang itu sudah sudah sangat lekat dengan kehidupan masyarakat kita yang beragam seperti itu, karena tidak mudah untuk menurunkan stigma dan diskriminasi, tetapi paling tidak bahwa dengan kegiatan kami, dengan solidaritas sosial yang kami lakukan terhadap semua kelompok, tidak saja hanya pada kawan-kawan transpuan, kepada kawan-kawan perempuan, difabel, kemudian anak-anak jalanan, itu menunjukkan bahwa kami menyadari bahwa peran yang kami berikan masih punya makna dalam sebuah bingkai NKRI yang besar ini. Jadi saya pikir untuk bisa bersolidaritas, menjalin kesetiakawan sosial, tidak harus menunggu kita punya duit yang banyak atau kita
mapan secara ekonomi, tapi kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan di tempat kita berada sekarang dengan apa yang kita punya. Jadi kamu lebih berat ke kerja-kerja sosial ya, Rul? Ya, tentu saja sebagai warga negara, sebagai makhluk sosial, sebagai masyarakat dan hidup di komunitas, kita harus punya sensitivitas sosial yang tinggi, karena jika tidak begitu tentu ada terjadi kesenjangan sosial yang besar di kalangan komunitas. Yang mana Dan ini efeknya penting. juga nggak bagus untuk ke... Betul sekali, karena masih banyak orang yang memerlukan, yang lebih memerlukan daripada kita seperti itu. Ya. Katakanlah kawan-kawan difabel, mereka tidak memiliki keutuhan secara fisik, tapi mereka bersyukur dan mereka masih bisa melakukan sesuatu. Jadi kita bersyukur dengan memiliki fisik yang masih paripurna, harus bisa melakukan hal yang lebih baik daripada mereka yang mendapat cobaan seperti itu. Transpuan, perempuan, gimana kamu memandang itu? Ya, transpuan sebagai bagian yang secara sosial adalah perempuan sosial, merupakan satu kesatuan yang memang realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat berbineka tunggal ika. Transpuan ada di mana-mana, itu adalah perkembangan istilah yang berkembang hingga pada saat ini. Ya. Ada yang, ini kamu bebas menjawab ya, bebas juga enggak. Ada yang mencoba untuk memperjuangkan ya transpuan itu adalah perempuan. Ya. Mungkin ya. Ya. Benar nggak? Ada yang Ya, benar. tetap ini transpuan adalah transpuan. Ya. Kata umumnya adalah waria. Ya. Berbeda dengan perempuan. Ya. Kamu menanggapinya gimana, Rul? Atau terserah mau menanggapi atau tidak? Iya, saya melihat apa yang dilakukan oleh Komnas HAM perempuan itu sesuatu yang menarik. Artinya ada pengakuan secara justisial, yang pendekatan justisial untuk melakukan sebuah pengakuan, memberikan tempat dan ruang kepada masyarakat untuk bisa mengakomodir perbedaan gender dan entitas ini. Sehingga menurut saya ya wajar jika ada perempuan yang memandang secara solidaritas bahwa teman-teman transpuan juga sama hak-haknya, harus terakomodir dalam hak HAM perempuan seperti itu. Oke. Tapi secara ini nih ya, secara umum ya, Iya. mungkin kamu tidak mewakili semua transpuan ya. Betul. Tapi secara ini aja, secara umum, transpuan sendiri, dari teman-teman perspektif transpuan sendiri, mereka juga tidak mau menjadi perempuan kan? Iya, betul. Tentu berbeda, Ya. karena secara biologis berbeda anatominya. Seperti itu. Artinya transpuan itu adalah perempuan sosial. Dan kita tetap harus melihat fakta sosial dan fakta biologis tentang itu. Ya. Kedepannya apa yang Ruli ingin perjuangkan lagi, atau ini udah titik yang... Ya, tentu masih sangat panjang, karena perjuangan mewujudkan inklusi sosial bukan suatu pekerjaan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh peningkatan pemahaman, membuka perspektif masyarakat yang luas untuk memahami bahwa keberagaman gender dan entitas itu adalah faktor sosial yang memang ada dan harus bisa diakomodir oleh negara, sehingga negara telah memilih filosofi Bhinneka Tunggal Ika untuk mengakomodir keberagaman bangsa Indonesia ini. Salah satunya perbedaan entitas, orientasi seksual dan identitas gender. Ruli ini kan udah masuk ke berbagai macam kantong ya, kesehatan, kemudian juga rumah untuk menanggulangi teman-teman yang punya AIDS dan lain sebagainya, kemudian masalah kesehatan reproduksi. Ada nggak kantong lain atau komunitas lain yang ingin kamu mungkin berbagi cerita, pengalaman hidup, berbagi pengetahuan? Iya, pada saat ini kita sedang bekerja sama dengan Jaringan Lansia Indonesia melalui program erat. Kita juga sedang berjejaring dengan para difabel dan teman-teman kawan-kawan WPS melalui program tanggap COVID-19. Selama 6 bulan kemarin kami membuka 9 dapur umum
sebagai aktualisasi untuk inklusi sosial dari kawan-kawan transpuan yang ada di Yogyakarta dan masyarakat umum. Saya kira melalui kegiatan lingkungan hidup, kegiatan kami yang kecil-kecil seperti bersih pantai, menanam, menghijaukan kembali hutan, itu adalah bentuk kegiatan-kegiatan inklusi yang sudah melampaui target kami untuk bisa inklusi dengan masyarakat. Jadi tidak saja untuk kerja-kerja sama manusia, tapi juga kerja untuk alam semesta dan peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Oh ya, jadi kayak mengaji dan lain sebagainya juga ya? Ya tentunya, karena aspek yang terpenting adalah bagaimana dia mengimplementasikan nilai secara kontekstual, bukan hanya aspek membaca tekstualnya saja. Jauh lebih penting di atasnya adalah bagaimana dia implementasikan nilai-nilai kontekstual dalam laku hidup mereka sehari-hari sebagai makhluk yang berketuhanan dan memiliki spiritualitas. Ya, jadi mungkin banyak ya yang mungkin saya termasuk saya juga yang tidak bisa melihat, mungkin hanya melihat misalkan waria itu satu warna di jalanan. Betul. Padahal di belakangnya ya seperti manusia biasa mungkin ya. Iya, betul sekali. Waria juga seperti masyarakat umumnya, sehingga tidak bisa generalisasi bahwa satu orang melakukan hal yang buruk, seluruh waria buruk, tidak seperti itu. Dan secara konsep logikalnya kita harus tetap berpikir logical framing seperti itu. Gimana tuh maksudnya? Ya artinya bisa saja orang melakukan tindak kejahatan misalnya dalam seksualitas, bisa perempuan hetero atau laki-laki hetero, bukan cuma transpuan. Transpuan tidak identik dengan itu, dan tidak semua orang bisa waria tertarik untuk melakukan interaksi seksual, kecuali ada ketertarikan secara rasa ya. Dan itu kemudian yang memunculkan konsep relasi yang tentunya dijalin dalam waktu yang tidak singkat, saya kira. Ada Jen ya, Jen. Beliau ini sangat bijak sekali ya, iya nggak sih? Sangat. Dia tokoh yang dia itu orang yang sangat. Kamu kalau mau dekat, enggak? Enggak. Orang yang Karena ini mic-nya nggak kedengaran. bisa mengayomi teman-teman yang Mengayomi muda, teman-teman, yang tua. Jadi dia itu satu sosok yang saya menjadi panutan buat saya. What makes you like that? Ya, Pengalaman hidup? tentu saja perjalanan panjang hidup saya dan pengalaman kita bekerja dalam sektor sosial telah mengajarkan banyak hal untuk lebih bijaksana melihat tentang interaksi manusia dengan manusia yang lain dalam bentuk individu maupun interpersonal dan antar komunitas juga dengan masyarakat, dan relasi dengan negara dan bagaimana negara mengakomodir kebutuhan mereka. Begitu juga dari aspek lingkungan hidup serta korelasi antara pencipta dan manusia sebagai insan ciptaan Tuhan. Dulu itu kalau ngomong kayak ini ya, ada teks pidato ya dia. Rul, kamu orang Bugis kan, Rul? Bener ya, Rul? Ya, betul. Kamu kasih kita nyanyian dong, Rul. Sedikit nyanyian. Waduh. Sore-sore gini. Coba, Rul. Kasih sebagai mungkin juga nanti untuk pengantar ke penutup. Mamiriku pasang pintu cuy tong tongana atur seru kelupa. Saya itu nggak bisa nyanyi, tapi saya bisa bermusik. Bermusik? Karena? Ya, karena saya nggak tahu, karena memang dari dulu saya Ya. saya lebih piawai memainkan alat-alat musik. Oh, oke. Dan sampai sekarang kamu masih bermusik? Saya jarang sekali bermusik, tapi karena musik memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan saya. Ya, saya suka main biola, main gitar klasik kadang-kadang di sela-sela. Gitar klasik? Ya. Bener ya, Jen?
Dia seorang musisi. Oh, oke. Aku belum pernah lihat. Saya pernah melihat dia memainkan salah satu alatnya. Ya. Ketika ada pagelaran budaya online dia nih. Ya. Oke, Ruli ini mungkin ya singkat segini karena juga kayaknya udah apa ya? Mungkin udah dapat kali ya yang inti yang kita ingin bicarakan, dan itu juga semoga itu bisa memberi manfaat. Dan aku tahu kamu sangat sibuk karena habis ini kamu akan mengurus Iya. tentang terkait Teman kematian yang meninggal, ya benar. yang meninggal itu kan. Ya. Jadi kamu habis ini akan kemana? Saya akan ke Maguwoharjo untuk berkoordinasi bagi salah satu kawan kami yang meninggalnya di Purwokerto. Jadi kebetulan kawan-kawan komunitas di Purwokerto saat ini lagi ada di Jogja, dan kita harus mengkoordinasi, tentunya ada standar operasional prosedur yang sudah kami lalui, dan mungkin belum semua kawan-kawan memahami itu, dan kita lakukan dari sini untuk mengurus kawan-kawan di sana, walaupun nantinya yang akan melakukan kawan-kawan di Banyumas. Oke, jadi langsung berangkat habis ini. Iya, habis ini. Oke, makasih banyak ya. Oke, Ruli. terima kasih sudah berkenan mengunjungi kos-kosan saya. Iya. Malai itu artinya apa? Malai itu nama kakek saya. Oh, nama kakek. Makasih banyak ya. Oke.